إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mewasiatkan kepada jemaah sekalian, khususnya kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik untuk kita masukkan ke kantong perbekalan akhirat, untuk kita bawa mudik ke kampung halaman kita yang sebenarnya, melainkan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk lebih bersabar dan untuk lebih berlapang dada tatkala tertimpa musibah adalah mengetahui hikmah-hikmah di balik musibah, sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Imanu bil Qada wal Qadar karya Syekh Muhammad bin Al-Hamad rahimahullah dengan muqaddimah dari Syekh bin Baz rahimahullah. Di antara hikmah-hikmah di balik musibah, yang pertama adalah husulul ajri wa kitabatul hasanati wa hattul khati'ati, memperoleh ganjaran pahala, dicatat kebaikan dan dihapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yusibul mu'mina hatta syaukati yusakuha illa kataballahu biha hasanatan aw huttat anhu biha khati'atan." Tidaklah sesuatu menimpa seorang yang beriman sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencatat dengannya satu kebaikan, dan melainkan Allah akan menghapus satu kesalahan. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, laula masaibud dunya la waradna yaumal qiyamati mafalisa. Seandainya tidak ada musibah-musibah dunia, musibah berupa bencana alam, musibah berupa penyakit, musibah berupa kematian, musibah berupa ekonomi yang sulit, dan musibah-musibah lainnya, niscaya kita kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan bangkrut. Lantas mengapa kita dicap dalam keadaan bangkrut kelak pada hari kiamat, tatkala kita tidak mendapatkan musibah-musibah dunia? Karena dengan kita mendapatkan musibah-musibah dunia, dengan catatan besar kita bersabar
dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kita sehingga bertambahlah tabungan pahala kita, dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita sehingga berkuranglah tumpukan-tumpukan dosa-dosa kita. Sementara kelak pada hari kiamat dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bangkrut dari kalangan umatku, sebagaimana di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa aqala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada fahada yu'ta min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi ukhida min khatayahum faturihat alayhi thumma turihat finnar." Bahwasanya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah kelak pada hari kiamat dia membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan dia juga datang membawa dosa mencela, dosa menuduh tanpa bukti, dosa memakan harta orang lain, dosa menumpahkan darah tanpa hak, dan dosa memukul orang lain. Maka orang-orang yang didolimi ini akan diberikan, ditransfer dari kebaikan atau pahala-pahala si pelaku. Maka tatkala pahala-pahala si pelaku telah habis, sementara pengadilan belum selesai, sementara kezaliman belum terbayarkan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang-orang yang didolimi akan dialihkan kepada pelaku, kemudian pelaku dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita mendapati musibah-musibah dunia, dengan kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka bertambah tabungan pahala kita dan akan berkurang tumpukan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah kedua di balik musibah adalah iqadul mubtala min ghaflatihi, membangunkan orang yang tertimpa musibah dari kelalaiannya. Karena tatkala seseorang hidupnya berjalan dengan kenyamanan, maka akan rentan dirinya lalai, akan rentai lalai dari Sang Pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada para hambanya sebagai bentuk teguran lembut agar hati-hati hambanya kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah berupa penyakit, dikala itu Allah berikan taufik, atau tatkala sembuh dari penyakit Allah berikan taufik sehingga sadar dari kelalaiannya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah berupa bencana alam, dikala itu Allah berikan taufik sehingga sadar dari kelalaiannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah berupa kematian orang terdekatnya, dikala itu Allah berikan taufik sehingga dirinya sadar dari kelalaiannya dan kembali ke jalan yang benar. Dan betapa banyak pula orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah berupa ekonomi yang sulit, namun dikala itu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik sehingga dirinya sadar dari kelalaiannya selama ini dan menjadi pribadi yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah yang semacam ini, musibah model seperti ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibatun tuqbilu bika 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika dzikrallah.
suatu musibah yang membuatmu kembali kepada Allah itu lebih baik dibandingkan dengan kenikmatan yang membuatmu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula inilah yang terkandung di dalam sebuah syair, wa qad yun'imullahu bil balwa wa in adumat wa yabtali Allahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan bentuk musibah meskipun musibah itu besar, dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian kaum dengan nikmat-nikmatnya. Itu artinya ada nikmat di balik musibah dan ada ujian di balik nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga di balik musibah adalah taharatul qalbi wal khulasu minal khisalil qabihat. Sarana penyucian dan membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Karena tatkala kita serba nyaman tanpa ada musibah yang menimpa diri kita, maka kita akan rentan terjangkiti penyakit sombong, ujub bangga diri, kerasnya hati dan angkuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita sejatinya untuk mengikis dan melunturkan sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Oleh karenanya tatkala kita mendapatkan musibah, kita merasa sedih dan pilu, kita merasakan lemah dan tak berdaya, maka akankah dikala itu kita bisa dan pantas menyombongkan diri di hadapan manusia? Dan apakah pantas tatkala itu kita berbangga diri di hadapan manusia? Maka tidak sekali-kali pantas. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wal ya'lam ahlul masaib annahu laula mihanud dunya wa masaibuha la asabal abda min adwa'il kibri wal ujabi wal far'anati wa qaswatil qalbi. Seandainya atau hendaklah orang-orang yang mendapatkan musibah mengetahui bahwasanya seandainya tidak ada ujian-ujian dunia, tidak ada musibah-musibah dunia, niscaya seorang hamba akan terjangkiti penyakit sombong, ujub, angkuh dan kerasnya hati, ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilah, yang mana sifat-sifat buruk itu semua jikalau tetap terpelihara di dalam diri kita akan menjadi sebab binasanya kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi di balik musibah, yaitu untuk menyelamatkan kita dari terjatuhnya ke dalam kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat di balik musibah dan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah anna ikhtiyarallahi lil 'abdi
khairun min ikhtiyaril abdi li nafsihi. Bahwasanya mengajarkan bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan pilihan hambanya untuk dirinya sendiri. Siapakah di antara kita yang ingin memilih mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu di antara kita tidak ingin dan tidak menyukai tatkala tertimpa musibah, akan tetapi di balik itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Sebaliknya, boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat ini? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita, sementara kita tidak mengetahui. Pengetahuan Allah sangatlah luas, adapun pengetahuan kita sangatlah terbatas. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang bersabar tatkala tertimpa musibah dan bersyukur tatkala mendapatkan nikmat darinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.